Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan ujian online via sistem akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan ya seperti biasanya login ke alamat poltekkespalu.eakademik.id. Nah, nanti terlihat halaman login seperti ini. Masukkan username dan password. Lalu klik login. Oke. Nah, di sini saya mengambil contoh dosennya adalah Pak Malik ya di akun dosen Abdul Malik Larbira. Oke, kita mulai dari untuk melakukan ujian online syaratnya itu harus ada bank soal. Bank soal dari Bapak Ibu soal mata kuliah. Untuk membuat bank soal, pilih menu, masuk di perkuliahan, masuk di bahan ujian. Klik bahan ujian dan sertifikat. Oke, di sini terlihat ujiannya ada satu bank soalnya. Bank soal ini, ini saya hapus dulu. Oke, untuk bank soal pilih dulu ke program studinya. Klik tambah, masukkan kode ujian ya. Kalau misalnya ada kode ujiannya, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada ya tidak perlu dimasukkan kode ujiannya. Yang harus dimasukkan adalah nama ujian dan jenis. Misalnya nama ujiannya ujian akhir semester. Oke. Nah, jenisnya apa? Pilihan ganda atau esai. Nah, di sini kita pilih pilihan ganda ya. Untuk levelnya ini, jika level ini maksudnya adalah tingkat kesulitan dari soal itu. Jika tidak ada, kita masukkan semua level saja. Nah, ini. Terus, nilai lulus. Misalnya 65. Ya, yang dianggap lulus. Di bawah ini tata tertib ikut ujian. Nah, jika ada penambahan tata tertib, silahkan ditambah di poin berikutnya. Kalau sudah selesai, klik simpan. Oke, setelah disimpan, saya ketik ulang ya. Misalnya kodenya harus dimasukkan 001 misalnya, nama ujiannya misalnya ujian akhir semester mata kuliah perawatan gerontik. Jenisnya kita masuk pilihan ganda, nilai lulusnya 65, lalu untuk program studi apa, misalnya keperawatan Palu, simpan. Nah, sini masuk, sudah tersimpan kode 01. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat nama ujiannya, untuk memasukkan soal, Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah paling ujung di sini. Klik. Nah, di sini ambil soal baru, soal baru. Ambil soal baru ini maksudnya apabila Bapak Ibu sudah punya bank soal sebelumnya, tinggal kita ambil saja. Nah, karena saat ini prosesnya baru memasukkan bank soal, maka kita harus membuat soal baru. Ya. Klik soal baru. Oke, klik soal baru.
Nah, akan muncul pendataan bank soal. Ya. Jadi di sini isi soalnya apa, ini jawaban soalnya, dan ini penjelasan soal. Ya. Apabila soal itu ada penjelasan, maka penjelasan dari soal itu kita masukkan ke penjelasan. Oke, kita buat saja di sini soal 1 misalnya. Ya, ini nama soal, jawabannya apa? Ya, misalnya jawabannya ya saya ketik sembarang aja ya dulu. Misalnya ini. Nah, di kolom benar salah ini silakan dicentang mana jawaban yang benar. Oke. Misalnya jawaban A yang benar. Centang, lalu klik simpan. Oke, nah ini soal 1 sudah berhasil dibuat. Terus untuk menambah soal berikutnya, Bapak Ibu silakan masuk lagi ke soal baru, ketik kembali soalnya itu, misalnya ini ya, simpan. Oh belum, nah ini kan belum ada. Pilih jawaban, simpan lagi. Nah nanti soal 1 dan soal 2 sudah berhasil kita buat. Nah selanjutnya apabila Bapak rasa ini menyulitkan, silahkan menggunakan cara lain. Ya. Menggunakan cara download dulu format Excel-nya, terus nanti tinggal upload kembali. Ya, misalnya saya download dulu ini soal ujiannya seperti ini nanti. Nah, tinggal kita tambahkan soal berikutnya. Ya. Ketikkan saja seperti ini. Misalnya jawaban benar B. Nah, nilai skor 1, 0, 0. Oke, jawabannya jawaban C, jawaban D, jawaban E. Nah, jika ada penambahan soal, silakan Bapak Ibu masuk ke tiap baris ini, ya. Tambahkan di baris berikutnya. Lakukan hal yang sama, memberi nilai jawaban yang benar, seperti ini. Lalu simpan, save as. Misalnya saya simpan di atas. Oke, file sudah berhasil disimpan. Sekarang kita lakukan upload, ya. Upload soal yang sudah kita tambahkan via Excel tadi. Klik upload. Nah, ini filenya, soal genetik. Saya upload. Open ya. Oke, upload berhasil dilakukan. Ya. Jadi soal yang masuk adalah 1 soal.
klik OK. Nah, nanti soalnya bertambah jadi 3. Oke, ini yang hasil kita upload tadi. Oke, selanjutnya setelah mengupload soal, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menyeting ya ujian akhir semester untuk mata kuliah gerontik tadi ya. Untuk menyetingnya, klik menu, masuk di aktivitas perkuliahan. Oke. Nah, misalnya soal tadi adalah soal gerontik ya. Maka kita pilih keperawatan gerontik. Klik. Oke, masuk ke agenda. Oke. Nah, ini mata kuliah ini sudah teragendakan sampai 16 kali pertemuan ya. Nah, jika nanti Bapak Ibu menemukan belum ada agenda perkuliahannya, ini belum muncul nomor-nomor ini, pertemuan-pertemuan ini, Bapak Ibu silakan klik agenda dulu untuk membuat rencana perkuliahannya ya. Oke. Untuk membuat agenda, setelah klik agenda, buat pertemuan. Ya. Nah, di sini kita dihadapkan dengan kalimat pendahuluan. Jadi ini pendahuluan biasa ada di RPS. Kalau sudah ada, tinggal copy paste aja. Begitupun deskripsi pembelajaran, capaian kompetensi juga di input. Nah, kebetulan karena belum ada data saya titik-titik aja dulu. Oke, simpan. Nah, pada pertemuan terakhir di UAS ini usahakan di setting tanggal berapa pelaksanaan ujian itu ya. Di pertemuan 16 ini misalnya kita laksanakan di tanggal 23 September misalnya, Oktober. Atau kita setting di tanggal sekarang saja 27 Oktober. 27 Oktober. Karena tanggal 23 ini sudah berakhir ya, jadi tidak akan bisa dilakukan ujian apabila lewat tanggal. Kita masuk ke tanggal 2020 Oktober tanggal 27. Oke. Nah, ini UASnya jam berapa ya? Kita mulai. Misalnya kita mulai jam 9.00 sampai 10.20 ya. Nah, terus setelah berhasil kita setting tanggal pelaksanaan ujian ini, Bapak Ibu silakan klik selesai. Ya. Oke. Nah, ketika klik selesai, kita menuju ke pertemuan terakhir adalah UAS karena kita setting di pertemuan 16. Nah, ini pertemuan 16. Nah, apabila arsiran dari kolom ini berwarna kuning, itu menandakan bahwa pelaksanaan ujian itu berlangsung hari ini. Ya. Ini warna kuning. Oke, untuk memberikan ujian, untuk melakukan ujian itu, Bapak Ibu klik ujian. Nah, ujian, terus ambil bahan ujian, karena tadi sebelumnya kita sudah membuat bahan ujian. Nah, sekarang kita tinggal ngambil aja bahan ujiannya. Nah, tadi kita sudah setting bahwa bahan ujian itu ada di ini ya, ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan gerontik. Klik centang. Nah, klik di simpan dan gunakan ujian baru. Ya, klik ini. Nah,
muncul seperti ini. Nah, ini ada keterangan ujian, jenis ujian, jumlah soal, apakah soal itu dibatasi, lama pengerjaan soal, mulainya tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa. Nah, nanti di sini nilai masuk ke mana? Jadi maksudnya nilai masuk ini kita bisa pilih di sini apakah dia masuk di tugas, UTS, atau UAS. Ya. Nah, karena tadi kita sudah setting bahwa nilainya akan masuk ke ujian akhir semester, maka Bapak Ibu tinggal klik UAS. Oke. Nah, di kolom ujian ini ada keterangan yang ditampilkan. Misalnya ini, apabila peserta belum selesai dan tiba-tiba terputus koneksi, maka peserta ketika login kembali secara otomatis dia menuju di soal berikutnya, ya. Misalnya dia sudah mengerjakan soal nomor 2, ketika putus koneksinya dan berhasil login kembali, itu nanti dia masuk ke soal nomor 2. Oke. Nah, di sini juga apakah peserta tidak boleh melihat atau kembali ke soal sebelumnya. Misalnya apabila peserta sudah berada di soal nomor 5, nah, dia tidak bisa lagi kembali ke soal nomor 3. Ya. Kalau kita centang, berlaku seperti itu. Ya. Dia tidak akan bisa kembali ke soal berikutnya. Nah, kalau dilepas centangnya, dia masih bisa mengkoreksi soal-soal berikutnya. Oke, Bapak Ibu, di sini jenisnya sudah pilihan ganda. Nah, di sini juga ditampilkan ya, soal yang ditampilkan berapa. Nah, karena tadi soal itu sebanyak 3 soal, maka kita tampilkan 3 soal aja. Oke. Nah, apabila bang soal Bapak Ibu itu ada 500, misalnya 500 atau 100-an, terus Bapak Ibu hanya mengujikan 20 nomor, maka nanti soal dari yang 500 itu akan diacak, ya, atau yang soal yang 100 itu akan diacak. Oke. Nah, ini tidak bisa kita tambah karena soal yang kita di bank soal kita tadi itu hanya 3 soal, ya, hanya berjumlah 3 soal. Yang kita ujikan berarti sejumlah maksimal itu aja. Misalnya hanya 2 soal, ya 2 saja nanti. Ya karena 3 kita pilih 3 soal. Oke, di sini ada dibatasi waktu, ya. Misalnya ujian dibatasi waktu. Nah, kalau Bapak Ibu centang di sini, ini nanti waktunya, kalau dilepas centangnya, waktunya tidak terbatas, ya. Jadi mereka ketika kita simpan nanti saat ini juga mereka bisa langsung ujian. Nah, ini harus kita centang. Kita beri lama waktu pengerjaan itu berapa menit? 30 menit. Ini waktu berlaku untuk setiap soal. Apabila opsi ini tidak dipilih, maka waktu berlaku untuk seluruh soal. Jadi, nah misalnya waktu berlaku untuk setiap soal. Maksudnya satu soal itu berapa menit pengerjaannya. Ini dicentang. Ya. Kalau kita centang berarti satu soal itu sebanyak 30 menit. Berarti 30 menit. Kita rubah misalnya jadi 1 menit. Ya. 1 menit tiap soal. Nah, ini dimulai. Nah, ini lepas saja centangnya. Kita berlakukan saja untuk seluruh soal itu sebanyak 30 menit. Oke. Nah, ini karena soalnya cuma 3, ini kan cuma sebagai contoh aja Bu ya, Bapak Ibu. Di sini kita kasih 3 menit saja, karena
Berarti tiap soal itu lama pengerjaannya selama 3 menit. Nah, ini tanggal mulai. Tanggal mulai kita masuk ke misalnya tanggal sekarang 27 Oktober. Kita tetapkan waktu. Ini kan menunjukkan waktu sekarang ini ya. Waktu saat ini. Sampai dengan tanggal 27, tapi jamnya kita tambah misalnya sampai 17.00. Oke. 17.00. Nah, oke, kalau kita klik selesai, maka ujian berlangsung saat ini sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah kita tentukan tadi. Oke, untuk monitoring pengerjaan soal yang dilakukan oleh mahasiswa, Bapak Ibu tinggal klik hasil, ya. Klik hasil. Nah, ini terinformasikan jumlah soal ada 3, total soal itu 90. Soal terjawab belum, maksudnya total soal ini ada sebanyak 90 dihitung dari jumlah mahasiswa ini ya. Oke, setelah itu untuk memonitoring pengerjaan nanti secara real time itu terinformasikan. Sudah berapa soal mereka kerjakan, nanti terinformasikan di sini skornya berapa, terus capaian nilainya berapa, nanti terinformasikan seperti ini. Nah, terus misalnya mahasiswa atas nama Sri Kandi ini tidak cukup ya. Misalnya dari target yang sudah kita tentukan lulus 65, tapi dia hanya dapat skor misalnya 40. Nah, jadi jika Bapak Ibu menginginkan bahwa mahasiswa ini akan ujian ulang, silakan Bapak klik di bagian detail ini, tambah, nanti klik ujian ulang, ya, klik ujian ulang. Nah, di sini ada kita juga bisa monitoring menampilkan soal-soal yang belum dijawab ya oleh mahasiswa ini, oleh mahasiswa Sri Kandi. Di sini juga kita bisa tampilkan hanya yang telah dijawab. Kita bisa juga tampilkan soal yang benar saja yang kita tampilkan terus nanti di-download. Oke, karena ini belum dikerjakan, maka nilainya masih 00 ya, belum berlangsung. Oke. Selanjutnya di sini ada peserta dianggap hadir. Jadi mahasiswa yang login dan sudah mengisi ya sudah mengerjakan soal ini itu akan dianggap hadir ketika Bapak Ibu klik peserta dianggap hadir di sini. Klik ya. Klik. Nah, oke. Sini keterangannya apakah yakin semua mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester mata kuliah dianggap hadir. Kalau oke, klik oke. Ya, ini karena belum di ujian saya cancel aja. Oke, tutup. Nah, setelah itu untuk merekapitulasi semua hasil ujian mahasiswa ini, kita tinggal klik rekapitulasi semua ujian. Nah, oke, nanti direkapitulasi munculnya seperti ini. Nah, jadi ya, ini keterangannya, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal download aja hasil ujiannya ya. Download. Oh ya. Nah, di sini apabila hasil ujian ini kita masukkan ke dalam
UAS, silakan Bapak Ibu tinggal klik sinkronkan ke nilai. Jadi hasil ujian ini nanti masuk ke komponen UAS yang 50% itu. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial cara melakukan ujian online lewat sistem akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.